Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama saya tidak posting di sosial media. Sekarang kita posting kembali ya. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk meraih cita-cita kita. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan sebuah kata-kata motivasi untuk pengusaha. Seringkali yang namanya pengusaha itu diterpa dengan ujian, diterpa dengan cobaan, halangan, rintangan, dan seluruh masalah-masalah itu sepertinya berdatangannya itu paling banyak kepada pengusaha. Namun luar biasanya seorang pengusaha, dia itu membuka lowongan pekerjaan. Jadi mereka berjasa membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Seperti itu ya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, ada pesan yang mana saya juga menghadapi kendala ya dalam berbisnis, mengalami masalah juga dalam berbisnis, dan ada pepatah yang sebenarnya ini adalah untuk diri sendiri ya, tapi mudah-mudahan kalau saya sampaikan bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua ya. Jadi sebenarnya ini sering kita dengar ya, oleh ustadz-ustadz di kampung, ustadz-ustadz di kota sering ngebahas ini, cuman baru ngeh saya itu kemarin ketika saya diterpa ujian cobaan yang begitu berat. Apa itu? Yaitu sabar. Jadi dalam menjalani kehidupan ini terkadang ada suatu hal yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan, tapi masalah itu datang. Seperti itu. Harapan, ekspektasi, ya terkadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Maka dari itu kita itu harus bersabar, menerima apapun yang datang kepada diri kita, dan kita berusaha untuk menyelesaikan semua masalah-masalah tersebut ya. Jadi ketika kita ada masalah, jangan sampai masalah tersebut kita tinggalkan ya, tapi masalah tersebut kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian, cobaan yang di luar kapasitas orang tersebut. Nah, ini bukan bukan perasaan dia mampu atau tidak, tapi ini masalahnya kapasitas. Bisa jadi sebenarnya kapasitas kita itu bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut, bisa sebenarnya. Tapi dikarenakan merendahkan diri sendiri bahwa saya tidak sanggup menyelesaikan masalah tersebut, ya akhirnya sepertinya susah sekali untuk diselesaikan masalah tersebut. Padahal Allah tidak akan memberikan cobaan, ujian di luar kapasitas diri. Jadi kita harus yakin, bertawakal kepada Allah, ikhtiar maksimal. Setelah ikhtiar maksimal baru bertawakal, pasrahkan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masalah ini akan diselesaikan, akan segera terselesaikan. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita jangan berpikir harus selesai sekaligus. Nah, seperti itu enggak ya. Tapi kita perlahan-lahan dicicil lah gitu kan, masalah tersebut diselesaikan sedikit demi sedikit. Dan ini ya, jangan lupa kita itu harus menuliskan daftar masalah kita itu sebenarnya apa. Satu, apa masalahnya, kedua, apa masalahnya, ketiga, teruslah rentetan kayak gitu ya. Dan kita tuliskan juga solusi-solusi yang memungkinkan bisa kita kerjakan dan memungkinkan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lalu kita perlahan-lahan selesaikan masalah-masalah tersebut.
Jadi ketika ada masalah, kita jangan menghindarinya, kita jangan kabur dari masalah ya, karena masalah itu akan tetap mengikuti ya. Jangan stres, jangan frustasi ya, apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah ya. Ada yang mabuk-mabukan mungkin atau narkoboy, seperti itu jangan sampai ya. Kalau mau konsul pada guru spiritual Anda ya, ke ustadz, atau kalau misalkan ke ustadz ini kayaknya nggak ada yang cocok gitu kan ustadz ya, kita cari masalah-masalah gitu di YouTube lah, tapi yang baik-baik ya channelnya ya, jangan yang menyesatkan gitu kan, jangan sampai kita kepesugihan yang kayak gitulah, jangan yang kayak gitu ya. Jadi yang pertama kita itu harus menerima masalah dan catat masalah tersebut, dan kita berusaha dengan maksimal untuk menyelesaikannya. Nah, setelah kita menerima masalah tersebut dengan cara bersabar, langkah selanjutnya kita itu harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Ya, karena sebenarnya masih banyak hal-hal yang harus kita syukuri. Masih banyak loh yang harus kita syukuri sebenarnya, tapi kita nggak sadar. Tubuh kita masih sehat, kita masih bisa bernafas, ya, masih bisa berjalan, orang masih percaya sama kita, ya, orang masih mau invest sama kita, orang masih mau ngasih project kepada kita. Itu harus kita syukuri. Seperti itu, ya. Intinya masih banyak hal-hal yang harus kita syukuri. Nah, nantinya dari kita bersyukur, kan janji Allah ya, la in syakartum la azidanakum. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Seperti itu kan. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Dan sebaliknya, apabila kita kufur nikmat, maka Allah akan memberikan azab kepada kita. Nah, jadi kita harus bersyukur. Karena dengan cara bersyukur, maka sebenarnya peluang-peluang dan kesempatan itu datang. Peluang-peluang dan kesempatan itu ada. Ya. Tapi karena selama ini kita tidak bersyukur, maka seolah-olah peluang-peluang tersebut itu nggak ada. Seolah-olah dunia ini gelap. Padahal nggak segelap itu, bro. Nggak sesusah itu. Masih ada kesempatan, masih ada peluang, masih ada harapan. Masih ada hal-hal yang harus kita syukuri, yang mana dari kita syukuri hal tersebut itu bisa menyelesaikan, bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut ya. Ya, seperti tadi ya, masalah jangan bukan jangan ya. Jadi pikiran kita harus selesai semua sekaligus. Nah, enggak seperti itu juga ya. Karena yang namanya masalah itu selalu datang, teman-teman. Mau siapapun pasti selalu ada masalah dalam kehidupan ini ya. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita harus bersabar, yang kedua kita harus bersyukur. Yang ketiga, kita itu harus ikhlas dalam menjalani kehidupan kita, dalam berusaha ya, dalam menyelesaikan masalah-masalah tadi. Kita harus niatkan dalam hati kita itu adalah ikhlas karena Allah. Kita mengharapkan ini sebagai ibadah ya. Jangan sambil ngarasula gitu kan. Jangan sambil apa ya bahasanya ya, ya ngomel-ngomel apa-apalah gitulah. Intinya tidak menerima gitu kan. Jangan sampai gitu. Ya kita jalani dengan ikhlas. Nah, insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita ikhlas, kita juga harus amalan kita itu harus soleh. Apa itu soleh? Yaitu amalan-amalan yang tidak melanggar ajaran agama Islam. Ya, jadi yang dilarang itu jangan kita lakukan ya. Jadi lakukan hal-hal yang soleh, hal-hal yang benar yang dicontohkan oleh Rasul, seperti itu ya.
Setelah kita tadi sabar sudah, bersyukur sudah, sehingga peluang terlihat gitu kan, kita mengerjakannya dengan ikhlas, terus mengerjakannya dengan cara yang benar gitu kan. Sabar, syukur, ikhlas, soleh. Selanjutnya itu adalah juhud. Apa itu juhud? Juhud itu adalah orientasi kita itu adalah akhirat. Karena kita sudah ada takdir ya. Harta kita di dunia itu sudah ada takdirnya masing-masing. Kita kebagian rezeki itu berapa, ini berapa. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat musibah apa dan lain sebagainya. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang akan kita dapatkan di dunia ini berapa. Kita punya anak berapa, punya istri berapa misalkan. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada takdirnya. Nah, apa yang belum ada? Yang belum ada itu adalah amal ibadah. Allah nggak menakdirkan seseorang kamu amal ibadahnya nanti sekian, enggak. Justru amal ibadah itu harus kita usahakan, seperti itu ya. Harus kita upayakan, ya. Karena ini ya yang akan nanti di akhirat itu jadi pertanyaan kepada kita. Nanti Allah tidak akan mempermasalahkan apakah kamu kaya sehingga kalau orang kaya nanti surganya paling atas, itu enggak juga. Bahkan sedekahnya, mohon maaf, yang hartanya sedikit misalkan, tapi 1.000 rupiah dengan sedekahnya orang kaya yang berapa gitu kan, itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar yang sedikit tadi ya. Karena tadi mungkin yang sedikit itu berapa persen dari kekayaannya, mungkin 10%, sedangkan dia yang sedekahnya berapa juta, dia cuma 0,00 berapa persen, seperti itu ya. Pahala di sisi Allah lebih besar yang tadi ya. Jadi seperti itu, walaupun dalam segi kemanfaatan sudah jelas ya, pasti nominal yang lebih banyak itu lebih manfaat dan lebih banyak mendoakan. Tapi di sisi Allah tetap saja tadi bagi pahala itu yaitu tergantung berapa besar perjuangan kita. Jadi gitu. Jadi juhud, orientasi kita itu kepada akhirat. Jadi juhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, bukan. Kita tetap berusaha dengan maksimal untuk mencari dunia ya, karena agama Islam itu adalah agama yang harus memakai dunia ya. Naik haji pakai uang kan. Mau sholat di masjid, masjidnya kan dibangun pakai uang juga ya. Kita mau sholat harus nutup aurat, pakai baju pakai uang juga. Jadi intinya juhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, tapi juhud itu adalah fokusnya, orientasinya itu pada akhirat, bukan orientasi pada dunia. Yang selanjutnya setelah juhud itu adalah tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu itu adalah rendah hati. Maaf ya, rendah hati itu bukan rendah diri, bukan ya, tapi rendah hati. Apa itu rendah hati? Intinya tidak sombong. Nah, rendah hati itu intinya tidak sombong. Kita tidak pantas ada kesombongan di dalam diri kita. Buang semua kesombongan di dalam diri kita, ego di dalam diri kita itu buang. Karena yang pantas sombong adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan teman-teman tahu nggak? Setan diusir oleh Allah dari surga itu karena apa? Karena sombong. Setan itu ahli ibadah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada setan untuk menghormati Nabi Adam, setan gak mau. Saya itu lebih mulia daripada Adam. Saya terbuat dari api, Adam terbuat dari tanah. Api dan tanah lebih mulia api dong, kata setan. Dia sombong. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diusirlah dari surga. Seperti itu. Jadi kita tidak pantas sombong, yang pantas sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Nah, sombong itu ego juga ya. Jadi ego itu seperti ini ya. Kadang kita nggak sombong. Jadi sombong misalnya ingin dipuji oleh orang lain seperti gitu ya. Tapi ada juga sombong yang ego. Yang terkadang ini bukan sombong. Perasaan kita ini bukan ego gitu kan. Tapi sebenarnya ini ego. Apa itu?
merasa diri paling sengsara. Nah, itu juga ego, itu sombong juga, itu merasa diri paling sengsara. Karena sebenarnya di luaran sana, apabila kita melihat ke bawah kita, masih banyak orang yang lebih sengsara daripada kita. Peluangnya itu lebih sedikit daripada kita, masih banyak. Tapi kita sombong, merasa diri paling sengsara. Nah, itu. Terus ada lagi, merasa diri paling benar, itu juga sombong juga. Merasa diri paling benar, ini saya udah benar ini gini. Merasa diri paling benar aja. Itu udah sombong juga masuknya ya. Seperti itu. Jadi tadi kesimpulan. Yang selanjutnya adalah iman dan tawakal. Apa itu iman? Iman itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan sesuatu. Ini Allah memberikan takdir ini adalah yang terbaik untuk diri kita. Kita harus yakini itu. Iman ya. Dan tawakal itu adalah bekerja dulu maksimal sampai batas atas kita ya, sampai mentok. Ikhtiar sampai mentok. Setelah ikhtiar mentok, tawakal, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Jadi tawakal itu adalah ikhtiar sampai mentok lalu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tawakal. Jadi ada yang pertama itu sabar ya, yang kedua itu syukur, yang ketiga ikhlas, yang keempat itu soleh, yang keenam itu adalah juhud, yang ketujuh adalah tawadu, yang kedelapan yang kedelapan tujuh ya, iman dan takwa dan tawakal ya. Sabar, syukur, ikhlas, soleh, juhud, tawadu, iman, tawakal. Jadi semuanya ada 8. Mungkin itu saja ya. Oh ya, dan satu lagi, kita jangan berprasangka apapun kepada manusia, kepada makhluk Allah. Kita jangan ada prasangka apapun. Ketika kita berprasangka baik, itu namanya toma ya. Ketika apa yang diekspektasikan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita pikirkan tadi, prasangka tadi, maka kita akan kecewa. Itu namanya toma. Ketika kita berprasangka baik, itu akan jadi toma. Apabila kita berprasangka buruk, itu namanya suuzon ya. Jadi kita tidak boleh toma dan kita tidak boleh suuzon. Ya, apa yang harus dilakukan? Yaitu berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman pengusaha semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan kondisi yang terbaik, hatinya selalu stabil, imannya selalu stabil. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.